mereka dengan apa? Dengan menitip indikasi kuatnya datangnya Nabi Muhammad di dalam catatan-catatan Bible yang Anda punya. Subhanallah. Contoh kasus, Kisah Para Rasul 3:22-23. Siapa Nabi yang datang membawa hukum di mana ketika hukum itu ditegakkan maka semua kekufuran akan disingkirkan, dilenyapkan. Ayo. 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 Nusantara dijajah oleh penjajah kafir. Begitu syariat Nabi yang sama seperti Musa ditegakkan di Nusantara, Allahu Akbar, penjajah disingkirkan. Pembunuhan dihapuskan di atas muka bumi, khususnya di Indonesia. Penjudian, perbudakan dihapuskan kemudian, kejarodi dihapuskan kemudian, pembunuhan dihapuskan kemudian, kembali kepada asalnya. Belanda terusir. Siapa yang menegakkan itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membawanya? Kaumnya Nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Takbir. Allahu Akbar. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Memang pedis, tapi mau kayak mana lagi? Itu fakta. Itu fakta. Kita nggak bisa mengukir sesuatu di atas fakta yang benar dengan sesuatu kecurangan. Nggak bisa. Kecuali satu, imani saja, percayai saja. Sederhana. Itu sederhana. Silakan. Teruslah bicaranya Bang Juma. Tadi dulu aku mau nyapa ini Bang silakan, Juma. silakan, Ohan. silakan. Bang Ohan. Selamat Bang siang. Juma bilang ke NTT Bang Juma, saya siap ayam sudah. Wih, bentar dulu Dominik. Selamat siang. Siang. Kristen ya, Bang? Siang, Bang. Saya Katolik. Oh iya, silakan. Oh iya, orang saya, silakan Bang. Bang Juma ini menjadi orang yang terkenal ya di media sosial ya. Dari pengetahuan agamanya hampir dikatakan interdisipliner ya. Agama Kristen, agama Islam, mungkin agama-agama lain pun juga diketahuinya ya. Saya sungguh merasa tertarik juga ya mendengar Bang Zuma, karena sejak saya masuk pada formal TikTok ini dan juga di YouTube itu, Bang Zuma banyak berbicara tentang Langsung poinnya aja Pak, langsung poinnya, nggak usah pakai pengantar. ya kita santai saja. Cuman saya ya mau bertanya karena saya melihat guru Bang Zuma di sini sebagai guru saya dulu lah ya dalam pengetahuan yang sifatnya interdisipliner ini berkaitan dengan agama Islam ya, dengan Al-Qurannya. Cuma saya mau bertanya Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Salam kenal Bang, silakan. Iya, salam kenal. Kira-kira adakah di dalam Al-Quran itu tertulis yang united atau terpadu dengan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab perjanjian lama di dalam Kristen itu, sehingga nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah nabi-nabi yang juga disebutkan di dalam perjanjian lama, yang tidak semua bagi orang Kristen memandang mereka sebagai nabi. Ada yang bukan, tetapi tokoh-tokoh itu di dalam Muslim disebut sebagai nabi dan dipandang sebagai Islam. Dan ya itu yang pertama, nanti ada pertanyaan lanjutannya. Tolong dicerahkan saya dulu tentang itu. Oke, baik. Saya sambil makan ya. Iya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Allah kemudian mengawali pengajarannya terkait dengan para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Abraham atau Ibrahim dalam Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kata Allah, aku telah memilihnya, Nabi Ibrahim ini, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Isqalahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan semesta alam berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah engkau kepada perintah-perintahku. Ibrahim pun menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada perintah, aturan, ketetapan, ketentuan Tuhan seluruh alam semesta.
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim kemudian selanjutnya mewasiatkan ajaran, mewasiatkan konsep, mewasiatkan akidah kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub sama mewasiatkan dan mengucapkan tuntunan akidah yang sama dengan Nabi Ibrahim. Apa itu? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada setiap perintah yang datang kepadamu. Wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Apakah kamu menjadi saksi pada masa Nabi Yakub akan menjemput maut kematiannya, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah kelak sepeninggalku? Anak-anak Yakub pun menjawab, kami semuanya akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan semesta alam yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut. Ini cerminan ketika Islam diajarkan kemudian pola ini, umat Islam nggak perlu lagi mikir-mikir. Karena kenapa? Kami bertolak ukur kepada ajaran pencipta alam semesta yang dinusulkan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan di bumi ini. Tidak ada Tuhan selain yang Dia yang ada di arsy, yang bertahta di atas singgasananya. Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Jadi kurang apa lagi coba? Makanya kalau umat Islam itu beribadah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang Maha Besar itu merasa terpanggil oleh hambanya. Seketika yang Maha Besar itu akan mengatakan, hambaku sedang memujiku. Tapi kalau yang lain sedang memanggil Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang memanggil anak orang, ada yang memanggil sapi, ada yang memanggil pohon, ada yang memanggil api, Tuhan tersenyum. Tunggulah balasanku sekiranya kalian tidak bertaubat. Tapi kalau umat Islam, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji wahai engkau Tuhan semesta alam. Kami tidak memberikan sembahan kami kepada yang lain, hanya kepada pencipta alam semesta. Maka pencipta alam semesta maha melihat, pencipta alam semesta maha mendengar, pencipta alam semesta maha menyaksikan hati kami ketika kami beribadah kepadanya. Kami tidak menggantikan Tuhan alam semesta ini dengan Tuhan-Tuhanan yang berinkarnasi menjadi apapun. Tidak. Kami menyembah kepada Dia, Tuhannya para nabi. Nah, ini sekedar jawaban singkat untuk saudara saya. Silakan. Tapi pernyataan-pernyataan Nabi yang Anda sebutkan tadi itu, Bang Zuma, itu hanya jawaban terhadap seruan Allah itu ya. Jadi boleh dikatakan mereka mengimani begitu ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini, apakah ada silsilah dari atau perjalanan atau kisah hidup dari para nabi itu di dalam Al-Quran? Apakah kitab-kitab itu menyatu dengan buku Al-Quran atau tidak, Bang Suma? Oke, baik. Al-Quranul Karim menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam taqsus 'alaik. Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, di antaranya mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Lalu Allah mengatakan, wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayati illa bi iznillah. Tidak ada seorang utusan pun membawa satu mukjizat illa bi iznillah. Bi ayatin tanda-tanda kebesaran, illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah.
Maka apabila telah datang perintah dari Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Jadi Al-Quran itu tidak kemudian menceritakan semua kisah tentang nabi-nabi. Yang diceritakan itu adalah yang dibutuhkan oleh umat manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Yang dibutuhkan itu panduan yang pokok-pokok saja. Tidak diceritakan seperti di Bible, suami pergi keluar rumah, tinggal istri ngajak laki-laki. Nggak ada pentingnya untuk kehidupan kemaslahatan umat berikutnya, nggak ada. Maka Al-Quran diwahyukan oleh Allah lengkap terkait dengan hukum-hukum, baik itu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita kepada manusia, berbangsa dan bernegara, semua diatur di dalam Al-Quran. Tapi sejarah-sejarah tentang kisah-kisah itu tidak semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Jadi tidak semua diceritakan. Yang diceritakan itu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Seperti itu, Bang. Nah, sedikit lagi terkait dengan apa yang terjadi kepada umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kemudian diutus. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan satu pengajaran ketika nabi-nabi ditolak, nabi-nabi ajarannya kemudian diputarbalikkan. Maka datanglah Nabi Muhammad, apa seruannya? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dimaksud di sini adalah orang-orang terdahulu, ahli kitab yang diutus kepada mereka nabi dan rasul. Sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Apa seruan berikutnya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, ila siratim mustaqim. Jadi sekarang panduan yang satu-satunya inilah Al-Quran. Tak ada lagi kitab-kitab yang lain. Yang ada hanya Al-Quran. Makanya saudara Kristen, sekuat apapun kalian menegakkan hukum Taurat, tidak akan pernah bisa, karena Tauratnya sudah tak ada. Sekuat apapun kalian menegakkan ajaran Isa, Yesus, tidak akan mungkin bisa. Sebab yang kalian tenteng bukanlah kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Yesus, tapi cerita-cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi tak bisa. Maka satu-satunya kemudian Allah yang maha penyayang menurunkan panduan terakhir. Wahai ahli kitab, tinggalkan itu, menujulah kepada jalan keselamatan yang akan ditunjukkan oleh Rasulku. Yahdi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Hanya ada satu lagi, yaitu Al-Quranul Karim. Itu perintah Allah. Demikian. Berarti para nabi yang disebutkan tadi itu oleh Bang Zuma tidak memiliki pengalaman iman akan Allah ya. Jadi hanya Nabi Muhammad lah yang memiliki pengalaman iman secara langsung kepada Allah. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa nabi-nabi itu juga memiliki kekuatan ilahiyah yang memperkuat iman Muslim, iman Islam? Coba Anda jelaskan itu. Jadi gini Bang, kalau tidak ada pengalaman, justru yang diceritakan oleh Al-Quran itu tentang bagaimana Nabi Abraham menerima perintah, tentang Nabi Musa bagaimana menerima perintah. Contoh, tidak ada kisahnya di Al-Quran kan? Dikisahkan sesuai dengan pokok-pokok akidah, tauhid. Tidak dikisahkan hal-hal yang bersifat cerita, tapi diceritakan hal-hal yang bersifat tauhid aja. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf ayat 144. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa aturan-aturanku.
Sebab itu, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Perintah berlanjut. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwwah. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu, suruhlah Bani Israel umatmu berpegang teguh kepada Taurat aku dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi kaidah itu ada dalam Al-Quran. Begitu juga kepada Nabi Abraham ada kaidah tauhid itu. Hanya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tidak ada kemudian yang lain. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku diutus oleh Allah sungguh sebagai Rasul untuk kalian semua. Jadi yang diterangkan dalam Al-Quran, yang diterangkan kemudian tentang kenabian, kami beriman kepada mereka para nabi ini. Bahwa ketika kami mengatakan kami beriman kepada Nabi Isa, kami beriman kepada Nabi Musa, bukan berarti menjatuhkan kodrat kami sebagai pengikutnya. Tidak, kami hanya beriman bahwa beliau-beliau ini adalah nabi untuk kaumnya masing-masing. Tapi sayangnya kaumnya tegar tengkuk. Kaumnya kemudian memplesetkan ajarannya. Dan ending dari plesetan ajarannya itu lahirlah agama Kristen. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Saya boleh mengatakan agama Kristen ini adalah wujud dari penyelewengan ajaran para nabi. Dan Islam datang untuk menyelamatkan agama Kristen agar tidak mati dalam kekufuran. Demikian, Bang. Sudah 3 pertanyaan dia itu, Banyu. Masih ada pertanyaan? Nggak ditanya balik boleh? Silakan Bang, silakan. Itu penjelasan yang bagus ya Bang Tua. Mendorong saya untuk semacam ada impulsif ya, dorongan ini untuk bertanya lah kita untuk mengetahui. Jadi di sini tadi kan dialog antara Allah itu dengan Nabi Muhammad ya, yang dititahkan di dalam Al-Quran itu tadi. Iya. Itu berarti apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu sepertinya tidak merujuk pada sumber tulisan ya, tapi hanya berdasarkan sebuah kisah gitu ya. Jadi tidak merujuk pada sebuah tulisan atau bukunya gitu. Rujuk pada tulisan mana atau Alkitab mana gitu. Hanya apakah ini spekulasi saja ya, kan bisa salah. Apakah Nabi Muhammad hanya mendengar dan mengatakan kembali apa yang pernah dia dengar dari cerita-cerita pada kitab-kitab orang Yahudi gitu? Ya, baik. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan, yang dibisikkan, yang dinuzulkan kepadanya melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi betul pernyataan Abang, beliau tidak membaca Taurat, beliau tidak membaca Injil, beliau tidak membaca Mazmur, tidak. Seketika dia datang, ilham itu disampaikan kepada kaumnya. Anda percaya wahai kaumku, Anda tidak percaya, itulah yang wajib aku sampaikan dari ilham yang aku terima. Maka orang-orang yang melihat pada masa itu, ini nggak mungkin dia karang sendiri, nggak mungkin, ini mustahil. Nah kemudian Nabi Muhammad menguraikan ilham yang diterimanya itu kepada umatnya. Uraian inilah yang disebut hadits. Jadi Nabi Muhammad dikelari orang yang buta huruf, maksudnya dia tidak tahu siapa itu Abraham, siapa itu Nabi Musa, siapa itu Isa, nggak tahu.
Apa itu Taurat, apa itu Mazmur, apa itu Injil. Dia nggak tahu. Semata-mata yang datang dia sampaikan. Nah inilah kemudian para apologet Islam biasa mengambil apa? Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Makanya Al-Quran itu 100% semuanya berasal dari mulut Rasulullah, bukan pendapat-pendapat orang. Seperti di dalam Bible, mohon maaf, Lukas berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun bla bla bla. Itu kan perkataan, bukan perkataan Yesus. Berarti perkataan yang keluar dari mulut Lukas. Sementara nabi yang sama seperti Musa hanya satu. Berarti kitab yang dibawa semuanya wajib terlontar dari mulutnya saja, bukan mulut orang lain. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, nabi ini ketika berfirman, kata Ulangan 2:18, dia akan mengawali firmannya dengan Ismi Anoki, menyebut namaku. Nah, Al-Quran ketika disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, baru masuk di bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Al-Quran ketika dia datang tidak ada pembelajaran. Ada loh di dalam kitabnya orang terdahulu. Apa bang? Ini ada ulangan. Ayo kita karang yuk. Nabi Muhammad nulis apa? Seakan-akan dari mulutnya ada firman yang keluar. Karena di sini aku akan menaruh firman di mulutnya. Itu tak ada pembelajaran kayak begitu, nggak ada. Nabi Muhammad seorang diri selama 22 tahun kurang lebih wahyu mengucur kepadanya dan dia sampaikan kepada para sahabatnya. Tak ada kajian-kajian belajar Torah dulu, belajar bahasa Yunani dulu, nggak ada sama sekali. Nanti setelah Islam dan Kristen bertemu di panggung dialog, baru muncul bahwa apa yang ditorehkan oleh Al-Quran sudah dinubuatkan rupanya di dalam Ulangan 18:18. Meski kami umat Islam tidak butuh itu. Karena Al-Quran tanpa cerita itu Al-Quran sudah utuh 1400 tahun. Jadi cerita ini hanya menguatkan teman-teman Kristen untuk percaya kepada Al-Quranul Karim. Itu bang, silakan. Jadi dari situ tadi saya menyimpulkan berarti agama Islam adalah agama ilham ya. Sama yang sekali benar. Diilhamkan lewat Nabi Muhammad. Ya. Baik, seorang diri ya. Dari secara manusia, saya kan bisa berpikir, apakah benar Nabi Muhammad saat itu benar diilhamkan oleh Allah? Dan apakah tidak muncul karena pengalaman atau apa yang dia dengarkan oleh agama-agama yang terdahulu? Terutama Kristen itu kan muncul lebih awal sebelum Islam muncul di Arab ya. Tetapi secara agama gitu ya, tidak secara agama ya. Jadi apakah tidak muncul karena semacam itu sehingga Nabi Muhammad bisa membuat suatu cerita yang sama demi dirinya? Iya. Gimana bang? Itu aja. Itu iya. Bang Zuma. Jadi, izinkan saya analogi 1-2 menit. Jadi gini. Ada orang datang ke dokter bersalin. Selamat pagi Bu Dokter, selamat pagi Paman. Nih saya mau meriksa kandungan saya. Hamil atau tidak, laki atau perempuan. Jadi untuk mendeteksi kebenaran orang wanita ini sudah ditidurin atau tidak, maka butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ibu diperiksa dengan alat yang canggih. Dilihat dari USG, dari komputer yang ada, kemudian positif dia hamil, anaknya jenis kelamin laki-laki. Kesimpulannya adalah wanita ini benar-benar pernah ditiduri oleh seorang laki-laki. Meskipun tak ada manusia lain yang pernah melihat dia ditidurin. Zaman bergulir membuktikan bahwa wanita ini pernah disetubuhi. Hanya orang gila yang menolak itu. Karena fakta akurat menyatakan wanita ini hamil dan dia mengandung seorang laki-laki.
Ini analoginya tentang Al-Quran. Tak ada orang Indonesia yang pernah melihat Nabi Muhammad menerima wahyu. Tidak ada orang Indonesia yang pernah hadir pada saat Roh Kudus datang kepada beliau. Tetapi dengan melihat Al-Quran yang ada hari ini, hanya orang yang mati akal yang tidak mau menerima Al-Quran sebagai wahyu dari langit, sebagai wahyu dari pencipta langit dan bumi. Akurat, alatnya ada, komputer bisa kita pakai, internet bisa kita pakai, akal kita bisa pakai, mata kita dibantu yang disebut kacamata untuk membaca, headset dipakai untuk kuping mendengar. Semua alat sudah disediakan oleh alam semesta untuk melihat titik benarnya Al-Quran sebagai wahyu dari langit. Apa perlu kita hadir? Apa perlu kita lahir di masa Nabi Muhammad menerima wahyu? Tidak. Apa perlu kita membuktikan wanita ini hamil? Harus kita putar kasus dan harus kita hadir di masa itu. Balikkan waktu, kita hadir, kita intip, kita lihat, oh memang dia digauli, posisinya begini, tempatnya di sini, waktunya seperti ini. Tidak perlu itu semua. Karena alat sudah membuktikan wanita ini hamil, maka orang berakal akan mengatakan sungguh wanita ini telah ditiduri oleh suaminya. Subhanallah, sungguh Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dengan cara apa? Tak perlu mundur ke 1400 tahun. Lihat aja Quran. Al-Quran disuarakan di toa-toa masjid. Lihat, dengarkan, baca, rasakan. Adakah Al-Quran menghina Yesus? Satu ayat pun tak ada. Adakah Al-Quran menghujat para nabi? Satu ayat pun tak ada. Adakah Al-Quran menggantikan Tuhannya para nabi menjadi Tuhan yang lain? Satu ayat pun tak ada. Adakah kemudian Al-Quran itu mengajarkan kemudian membenci orang-orang yang tidak membenci kepada kebenaran? Tak ada satu dalil pun. Al-Quran datang mensucikan Abraham, mensucikan Nabi Musa, mensucikan Isa alaihissalam, mensucikan Yesus. Maka kalau dipandang dari skala kacamata umum, setiap umat Islam yang tampil berdebat pasti poinnya adalah membela Yesus yang dihujani hujatan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Ketika kami berjuang, Yesus manusia suci kawan, Yesus manusia yang benar, Yesus membawa jalan menuju kepada Allah. Kenapanya dia harus mati terkutuk? Kenapa dia harus diludahin? Kenapa 3 kali kalian mengimani dia ditelanjangin, dia digantung di pohon? Kenapa? Apa yang merasuki kalian? Kami memperjuangkan Yesus tidak disalibkan. Yesus manusia suci. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus orang yang intim kepada Allah. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa harus disalibkan? Demi nafsu dosa-dosa kalian yang kalian lakukan harus ditebus oleh dia. Inilah Islam datang untuk meluruskan kemudian konsep yang disalah-salahkan dari konsep para nabi, termasuk konsepnya Yesus. Contoh nih, contoh. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti ada 2 yang harus dikenali. Apa itu? La ilaha illa huwa rabbus samawati wal ard wa ana Rasulullah, wa Yesus Rasulullah, wa Isa Rasulullah. Konsep itu tersimpul dengan indahnya di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ajakan Allah, qad ja'akum, itu ajakan Allah. Wahai orang-orang ahli kitab, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, Al-Quran datang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada kalian yang ingin mengikuti keridaan Tuhan pencipta alam semesta kepada jalan keselamatan. Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian musuhi? Kenapa kalian benci? Adakah di Al-Quran memaki-maki Yesusmu? Adakah dalam Al-Quran membuat tafsiran-tafsiran untuk memaki Yesusmu? Tidak. Al-Quran datang untuk kemudian melepaskan Yesus dari belenggu orang-orang kafir. Al-Quran datang untuk mensucikan dia yang dikatakan mati terkutuk di atas tiang salib. Andai saja Al-Quran datang, memang betul Tuhan mereka itu mati terkutuk di atas tiang. Saya pun ragu tentang Al-Quran. Tapi subhanallah,
alat untuk USG, alat untuk mendeteksi kehamilan akurat. Beberapa zaman kemudian lahir anaknya, betul dia hamil, betul dia mengandung anak laki-laki. Begitu kiamat datang, betul Islam yang benar, betul Isa itu hanya seorang nabi, betul Yesus hanyalah seorang nabi. Dan Yesus mengusir orang-orang yang kemudian mempertuhankannya di hadapan Tuhannya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku Isa tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk mengajarkan mereka sembahlah aku. Apa yang aku sampaikan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada umatku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Nabi Isa sampaikan. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan sembahlah aku inkarnasi Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan aku adalah teofani Tuhan, aku adalah firman yang menjadi daging. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan suara ini bukan hanya ada dalam Al-Quran, suara ini pun disuarakan dalam Bible yang saudara-saudara Kristen pegang. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Bahkan dia mengatakan apa, Maria jangan kau sentuh aku, tapi kau pergi kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, apa kata Yesus? Aku dan kalian menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Subhanallah. Nabi Isa mempersaksikan dirinya, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5:36, dengarkanlah wahai kalian, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku lakukan itu justru bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Jadi kurang apa lagi? Hanya iblis yang menutup tabir kebenaran ini kepada saudara-saudara Kristen. Anda masuk Islam, Anda membaca Quran, Anda membaca Quran, Anda memuliakan Yesus. Anda membaca Quran, Anda memuliakan Tuhan yang mengutus Yesus. Anda kemudian masuk Islam, Anda sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia. Apa itu? Mendudukkan perkara dia hanyalah utusan Tuhan. Lalu kenapa harus membenci Islam? Kenapa harus mengatakan kami ini adalah penghujat, penista, kami menyembah batu, kami menyembah dan seterusnya? Kenapa harus membenci Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang untuk meluruskan kalian. Pabashirhum bi azabin alim. Wahai Nabi Muhammad, suruh kaummu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apa itu? Saudara-saudaraku, ketika kalian mati dalam kekufuran, kalian kekal di neraka. Sampaikan, jangan biarkan mereka mati dalam kekufuran. Sampaikan. Pabashirhum, sampaikan kepada mereka, sampaikan kabar gembira ini. Yang menangkap kabar berita tentang kebenaran Islam akan tinggalkan kekufuran dan masuk menerima kabar gembira itu. Apa itu? Sekiranya aku mati dalam kekufuran, maka aku mati dalam keadaan tersiksa hidup kekal di dalam api neraka. Mana bukti Matius dalilnya? Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami di dunia tadinya bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan kami bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai engkau yang memanggilku Tuhan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti apa yang mereka sembah akan menjadi musuh-musuh mereka, dan apa yang mereka puji, pujian-pujian mereka semuanya akan ditolak oleh yang mereka sembah. Ini yang ditorehkan di dalam Matius 7:22-23. Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian belajar tentang Bible, tidak pernah membaca kitab Yohanes, tidak pernah membaca kitab Matius, tapi apa yang ditorehkan 1400 tahun, kami umat Islam ternyata tahu apa yang disampaikan itu betul. Ternyata dalam Matius 7 orang Kristen diusir oleh Yesus. Subhanallah. Mohon maaf saudaraku, saya
panjang lebar, ini demi untuk kebenaran kita bersama. Demikian. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Allah Akbar. Tolong teman-teman dibantu tap-tapnya teman-teman ya. 100k ya. Masya Allah Gurunda. Lanjut. Ya. Analogi tadi bagus sih. Cuman analogi itu kan analogi yang bersifat empiris ya, Bang Suma. Misalnya tadi dokter memastikan seorang ibu itu telah hamil dan sudah pasti ada suaminya gitu ya. Itu kan sudah jelas itu. Jadi secara empiris itu memang bisa dibuktikan dan kesimpulan logisnya sudah pasti ada yang menghamili. Tetapi berkaitan dengan iman di sini ya, dan konsep akan iman itu saya pikir mungkin tidak terlalu tepat untuk analogi itu ya, karena tidak ada pembuktian empiris. Kalau kita pun mengatakan ada bukti empirisnya, ya boleh saya katakan secara pribadi ya, saya mengatakan itu bisa sebuah klaim empirik ya, karena empirik ini hal-hal yang memang secara kebendaan dapat dilihat secara visual. Oke. Kemudian tadi bahwa di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad membenci Yesus, dan tidak dituliskan satu kata pun kebencian akan Yesus. Sekalipun itu muncul dari Muslim, misalnya Bang Zuma mungkin pernah menghujat, tapi itu sebagai manusiawinya ya. Tapi Al-Quran itu sendiri tidak menulis demikian. Mungkin teman-teman yang lain yang polemikus juga mungkin pernah menghujat, tetapi itu secara manusiawinya. Oke. Baik Bang Zuma. Terus yang saya mau katakan kemudian itu adalah bahwa tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya kesalahan apapun di dalam menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia tahu di dalam hatinya, apa yang difirmankan oleh Allah itu ya. Kemudian siapa yang memastikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah salah? Apakah teman-teman Rasul, teman-teman teman-teman Rasulinya itu? Ya, baik. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan apa yang diterima oleh beliau dari Allah. Makanya terkait dengan pewahyuan, jelas Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Kalau ada kekeliruan dari diri Nabi Muhammad, berarti ilmu pengetahuan sudah ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Alhamdulillah, sampai hari ini tak ada disiplin ilmu yang melalui kajian ratusan tahun itu bertolak belakang dari Al-Quranul Karim. Semuanya selaras, semuanya sepadan. Zaman apapun, seperti apapun canggihnya masa itu, tidak bisa menghanyutkan Al-Quran, tidak bisa menelantarkan Al-Quran. Al-Quran selalu hadir, berjalan seiring, seimbang dengan perkembangan zaman. Al-Quran tidak pernah keteteran. Contoh, ketika ditemukan kemudian dalam Al-Quran, langit tidak bertiang. Sedangkan di Bible dikatakan langit ini bertiang. Ilmu pengetahuan meninggalkan kitab tersebut. Karena belum ada kisah, belum ada cerita, belum ada ilmu, belum ada pengetahuan, ilmuwan, sains yang menemukan tiang langit. Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari tempat beliau mengajar, berani menyampaikan langit tidak bertiang. Langit tidak bertiang. 1400 tahun tidak pernah ada yang menemukan tiang langit. Ini pembuktian seperti analogi yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan sesuatu 1400 tahun silam, dibuktikan hari ini betul. Ada juga yang mengatakan beberapa tahun silam, dibuktikan hari ini salah. Sesederhana ini kemudian untuk insting bagi akal kita untuk mengetahui kebenaran itu. Sederhana. Nabi Muhammad seorang diri.
hidup di zaman jahiliyah, bukan hidup di Yunani, bukan hidup di Romawi, bukan hidup di Mesir, di mana mereka sudah punya peradaban. Ini Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, jahil sejahil-jahilnya, menjadi cahaya sampai 1400 tahun silam dan sampai hari kiamat. Ajarannya itu loh. Nah, inilah cerminan seorang diri. Tapi kalau kita melihat Bible, informasinya 40 orang yang menulis Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak yang menulis. Disatukan mereka dengan segala kecanggihan yang mereka punya, dengan segala kemajuan yang mereka punya, ternyata tak sanggup kemudian untuk mengalahkan satu orang yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad. Contoh sederhana sekali, sederhana. Di Indonesia ini, saudara-saudara kita Kristen, kita tahu bahwa mereka bertumpuh pada dasar pondasi iman mereka, kepercayaan mereka itu di Roma. Mereka mengenal konsep Trinitas, konsep tiga Tuhan dalam satu hakikat. Kemudian mereka menyebut sembahan mereka dengan sebutan Theos. Theos harusnya mereka pertahankan. Berhadapan dengan Tuhannya umat Islam, Allah, ternyata Theos hilang. Allah yang masuk ke dalam Bible. Begitu hebatnya Allah ini, tidak bisa dilumpuhkan. Allah ke Amerika tetap Allah. Allah ke negeri manapun yang mayoritas Kristen yang benci Islam sekalipun, Allah tetap tegak di sana. Tidak ada yang bisa menundukkan kata Allah ini. Bahkan Bible yang tidak beriman kepada Allah pun tunduk berserah, harus menghilangkan kata Theos, harus menghilangkan kata dewa, dan yang diagungkan di sana adalah Allah, meskipun teman-teman menyebutnya dengan sebutan Allah. Tapi kemenangan sudah nyata bagi kami umat Islam. Tak ada Theos masuk ke terjemahan Al-Quran. Tak ada Yesus yang masuk ke terjemahan Al-Quran. Tak ada. Tapi Nabi Rasul, Roh Kudus, kemudian Alkitab, kemudian masuk menghantam Bible. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta, itu fakta. Tolong didengarkan baik-baik. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta. Subhanallah. Silakan. Baik. Ya, tentang penjelasan teologis saya tidak kesanalah, karena kan kalau berbicara soal teologis itu kan hal-hal yang tentu ketika seseorang tidak menerima sampai kapanpun akan menolak. Saya tidak mau ke sana gitu ya. Tadi saya tidak punya kapasitas juga untuk menjelaskan konsep iman saya. Saya hanya mau melanjutkan pertanyaan ya tentang